Ya, 2 lagi deh. Lalu diperhadapkan dengan ini. Itu Arab, Ustadz. Indonesianya apa? Ini dari sini, Ustazi, Tuan Guru. Cek urang Sunda mah pabalatak, Ustadz, wallahi. Ini, nama ini banyak banget. Mengarahkannya kemana, Ustadz? Mengarahkannya kemana? Ke satu nama kota. 338. Ke satu nama kota, Ustadz. Ini menunjukkan ke arah nama kota. Goyang saya, Ustadz. Wallahi goyang. Sehingga kalau ada orang yang ngomong Palestina, tapi dia tidak pernah menunjukkan kepada saya bahasa Ibraninya, maka saya agak kurang respect sama orang seperti itu. Saya agak kurang respect sama orang-orang yang tidak pernah menunjukkan data-data dari bahasa Ibrani. Karena di sana yang berlaku itu, mohon maaf, ya bahasa ini. Sebentar ya Ustadz, sebentar, minta tolong sebentar saja. Dikasih tahu begitu banyak hal tentang tanah Palestina. Ustadz, Tuan Guruku, 300 sebelum Masehi sudah ditulis ini. Setelah umat manusia tersebar, putra-putra Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur di lembah sungai Efrat dan Tigris. Tigris, sungai Efrat itu antara Irak dengan Tigris, Yordania. Tuan Guru yang mulia. Yang mulia Tuan Guruku, yang aku hormati, Ustadz wal Ustazah. Rav Sadia Gaon memahami arti kata Mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam berziarah. Tuan Guruku, ini kan tidak masuk akal, Tuan Guru, Ustadz wal Ustazah. Buat saya sangat tidak masuk akal. Kenapa? Ini ditulis 300 sebelum Masehi. Tuan Guru, ini saya selalu gemeter kalau ngomong ini. Yang ini yang kita baca ini tentang Mekah, tempat umat Islam berziarah. Kenapa ditulisnya 300 sebelum Masehi, Tuan Guru? Saya makanya tuh bingung, itu orang-orang ngomong tentang Palestina, dia tahu ini enggak? Gitu loh. Ngomong tentang Palestina, dia tahu ini enggak? Ustadz, saya akan minta waktu sebentar supaya kita jelas gitu. Kayak nama ini mu'alafnya mu'alaf apa gitu, ya. Jangan mu'alaf yang ngarang-ngarang. Nggak mau saya dibilang gitu, ya. Dan ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang benar-benar panas saat ini. Apa itu? Palestina. Ya. Dengan segala rasa hormat Tuan Guru, dengan segala rasa hormat. Saya akan kasih beberapa, saya tidak mau berhenti pada saat-saat yang pendek-pendek, saya nggak mau. Saya kasih lihat yang ini, Ustadz Tuan Guru. Supaya tidak ada lagi yang meragukan tentang keberadaan tanah Palestina. Yang membuat Kainama bersyahadat. Yang membuat Kainama bersyahadat itu ini. Informasi dari tanah Palestina. Tanah Palestina. Sekali lagi, tanah Palestina yang mulia, yang diberkahi. Karena di sana ada Aqsa yang mulia. Mana dia? Oh, ini salah pantesan. Maaf ya Ustadz,
Kenapa sih Kainama memaksakan banget untuk kasih lihat? Harus kasih lihat. Supaya bukan cuma ngoceh, tapi ada data yang benar-benar bukan dibuat-buat, tapi data yang benar. Yang dibuat justru oleh orang-orang Yahudi yang sekarang sebetulnya bukan yang berperang dengan orang Palestina, bukan. Yang berperang sekarang itu Zionis, Tuan Guru. Ini keadaan mereka. Sebentar ya. Baik. Saya mohon waktunya, Ustadz. Saya mohon waktunya, jangan marah. Jangan marah Tuan Guru. Saya harus kasih lihat ini ke Tuan Guru, Ustadz wal Ustazah, supaya ada bukti Kainama tuh bukan cuma ngomong aja. Di rumah suci kaum Ismail, Bebeit Hakodes La Yismael Fekiyah, Ka'bah namanya nih, yaitu Ka'bah. Terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam, letaknya di sebelah timur Ka'bah. Tuan Guru yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, jangan ragu lagi untuk mengatakan bahwa kita mendukung Palestina. Kenapa? Tanah itu bukan punya orang Zionis. Apaan, kartu mati. Sampai ada yang bilang di video TikTok banyak beredar, Tuan Guru, pakai mukena, maaf ya, jangan marah, emak sekitar usianya 60 tahun dari Sumatera Barat sana, bilang ini udahlah orang Islam, ini punya orang Israel, udah kasih aja sama dia. Rasanya saya marah, nangis, kesel, sedih, sebel. Masih ada orang Islam yang bilang, udahlah itu tanah juga punya dia, punya orang Israel. Gue pengen, itu tanah punya orang Palestina. Itu tanah punya orang Palestina, Tuan Guru yang mulia. Tuan Guru yang mulia, setiap kata di dalam bahasa Ibrani itu dikasih angka, dikasih nomor, Tuan Guru. Dan saya selalu berteriak kemana-mana sudah. Kemarin ini alhamdulillah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, lalu kita ke Speaker Corner di Central Park di London, lalu kita sempat masuk di Queensland, dan kita masuk di Auckland di Mount Albert di Selandia, untuk menunjukkan ini yang sudah ditulis, yang sekali lagi yang sudah ditulis 300 sebelum Masehi, tentang siapa itu nama yang mulia baginda, dan juga tentu saja nama daerah itu punya siapa. Nggak usah susah-susah, kita lihat aja kitab mereka, kitab orang Yahudi. Yerusalem, rarely Yerusalem. Mana dia? Kok prinsipal? Ya. Yerusalem, ganda mengacu pada dua bukit utamanya, penunjuk sebenarnya. Setidaknya dari pembacaan sebelumnya, tampaknya adalah H3390. Ini juga satu kata bahasa Ibrani yang diberi nomor. Mungkin dari passive participle of H3384 dan H7999 didirikan dengan damai. Ustadz lihat ini punya siapa? Yerusalem, ibu kota. Saya masih bingung, masih ada orang muslim yang bilang enggak, itu konflik, itu masih perebutan. Enggak boleh diperebutin, Ustadz. Orang Islam enggak boleh belain itu jadi tanah rebutan, enggak boleh. Enggak boleh. Apaan, orang Islam kok enggak pede? Ayo kita di sini. Ini terjadi buat ini nih, mualaf nih, dengan baca ini huruf-huruf Ibrani, ini Kainama ini jadi Islam, dan dikasih tahu bahwa itu tanah Palestina. Siapa yang bilang? Orang Yahudi. Kapan? 300 sebelum Masehi. Kok jadi orang Islam di Indonesia jadi ragu? Gue bingung. So tahu kesel saya jadinya berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kesel, Ustaz. Hamas dibilang bertikai dengan Fatah. Orang Palestina nggak suka Hamas. PLO bertikai dengan Fatah. Lalu mau menyan marah saya sebel saya.
tonjok nih Ambon nih. Lebih baik saya begini pahit daripada manis di depan, di belakang musuh. Dukung Palestina. Itu tanda suci kita. Siapa yang bilang Yahudi kapan? 300 sebelum Masehi. Saya nggak butuh kayak Babe Haikal tunjuk-tunjuk koin. Nggak butuh saya. Koin itu ada baru tahun berapa? 1927. Saya lihat dari 300 sebelum Masehi. Kenapa saya bersemangat begitu diundang sama si Ustadz? Oke, datang ke Al-Mubarakah. Cerita-cerita yuk. Allahu Akbar, insya Allah Allah berikan ini kesempatan untuk saya ceritakan tentang Palestina itu punya siapa. Ini yang tadi kita lihat gambarnya. Ini punya siapa ini? Punya orang Islam. Sekali lagi punya orang Islam. Sekali lagi punya orang Islam. Wallahi punya orang Palestina. Namanya sudah ada disebut Yerusalem, ibu kota Palestina, bukan ibu kota Israel. Bangsa Yahudi itu nations without state. Suatu bangsa yang tidak akan pernah punya negara. Karena memang itu yang ditulis di dalam kitabnya, namanya Torah. Torah, Nevi'im, Ketuvim tulis, hai bangsaku, kata Tuhan mereka tuh. Engkau akan berdiaspora, engkau akan tersebar di seluruh bumi. Engkau adalah bangsa tanpa negara. You are the nations without state. Nations without state. Dan orang Yahudi terima itu. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba ada yang mengaku Yahudi dan Israel masuk ke tanah itu, merampas, membunuh di situ untuk mendirikan negara Israel? Mereka bukan Israel, Tuan Guru, sayang. Mereka Zionis. Zionis itu Yahudi, bukan. Namanya Neturei Karta. Ini kata orang Yahudi tentang Zionis ya. Harus tahu ya, supaya nggak ngarang lagi, so tahu ya. Jangan so tahu ya. Saya mau bilang kepada semua orang yang ngebela-belain itu itu punya Israel. No, itu Zionis yang bikin kacau, Zionis. Dan Zionis itu oleh orang Yahudi dari tahun 300 sebelum Masehi sampai hari ini disebut sebagai ini nih. Mau tahu orang Yahudi juga tidak dukung mereka. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu dengan segala rasa hormat, permohonan maaf, dengan segala kerendahan hati, Kak Inama kasih tahu ya. Jangan coba-coba dukung Israel Zionis, jangan. Karena yang sekarang itu Zionis yang adalah menurut kitab mereka sendiri, menurut orang-orang Yahudi Rabai sendiri, mereka itu adalah disebut nih. Saya kasih tahu ya. Jadi jangan so tahu bela-bela Zionis, kartu mati. Ya. Ini ya, kita baca ya. Kita baca yang sekarang ngacak-ngacak Israel itu tanah Yahudi, tanah Yudea, Galilea, tanah Palestina itu siapa? Ini. Yuk kita baca yuk. Yuk kita baca yuk sedikit yuk. Rebe percaya aku disebutkan. Bukan mana dia? Oh ini. Kelewatan Ustaz, mohon maaf, jangan marah. Nah ini Rebe Munkaks. Rabai yang tulis nih. Yang tulis Rabai. Ustazi, hati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang gak tahu apa-apa tapi mendukung Israel, atau gini nih bilang, udahlah kita gak usah ikut-ikut. Gak boleh begitu, harus ikut-ikut. Reben Munkats, Rabai Chaim Eliezer Safira memandang Zionisme sebagai, jadi kalau ada masih muslimin wal muslimah yang bilang itu tanah punya orang Israel, engkau membela ini, nih, lihat nih, udah stop. Walaupun hanya 1.000 rupiah nggak apa-apa, asal kita nunjukin kita cinta sama Aqsa, kita cinta Gaza, kita cinta Palestina, dan cinta kepada Palestina itu yang membuat Kak Inama ini mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan so tahu kartu mati, nggak tahu apa-apa lu tentang Palestina, ngomong Palestina punya Israel. Siapa lagi yang berani ngomong gitu? Berhenti. So tahu. Enggak, kita nggak usah ikut-ikut. Kita urusin aja Indonesia. Ada yang bilang gini, Ustaz, maaf, jangan marah ya. Saya nangis waktu itu, saya lagi kumpul sama Syekh Farid Al-Kaf. Iya, sebentar, saya minta waktu ya. Ustaz, minta waktu. Jangan marah. Jangan marah. Saya lagi duduk ngobrol sama Syekh Farid Al-Kaf. Syekh Farid, ini ngomongin tentang kita mau gimana ini, Ustadz Bakhtiar mau masuk sana nggak bisa masuk terus. Bawa bantuan itu sejak pecah pertama itu 7 Oktober. Ustadz Bakhtiar udah mau masuk nggak bisa masuk Ustadz Tuan Guru. Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Umar Makai udah ada di sana nggak bisa masuk di Jordan. Puter lewat Rafah nggak bisa masuk waktu itu. Puter lagi lewat Hebron baru bisa masuk Syria. Berjuang mereka habis-habisan mau kirim obat pertama itu yang airnya itu ditembak itu. Air galon itu Ustaz. Itu Ustadz Bakhtiar yang bawa. Ditembak. Gak apa-apa katanya, kita kumpulin lagi yang masih bagus, kita beli lagi yang baru. Sementara masih banyak saudara muslim di Indonesia bilang begini. Ih, sakit hati saya. Wallahi saya sakit hati. Benar, Tuan Guruku itu taruhan nyawa di sana. Berangkat itu. Masih ada yang bilang, ngapain kita bikin rumah sakit di sana? Di Indonesia aja masih banyak yang susah berobat. Ih, sedih gua beneran. Itu tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hah? Sedih saya dibilang itu, sedih bener. Wallahi sedih saya. Udahlah, kita nggak usah ikut-ikut lah. Rame itu antara Israel dengan Palestina. Kita di sini udah urus punya kita aja. Sedih saya, wallahi. Sedih saya. Kenapa kok nggak mikirin saudaranya? Kalau Zionis ini yang disebut setan oleh rabenya sendiri sukses di sana, maka jangan salahkan 10-20 tahun ke depan dia akan ulang pembunuhan itu, genosida terhadap muslimin di Palestina di Indonesia. Kalau dari sekarang tidak kita lawan, tunjukkan data-data yang benar. Tanah itu, tanah yang mulia punya Palestina, yang direbut oleh ini. Yang bilang siapa? Bukan orang Islam, Rabai. Tuan Guruku sayang yang mulia Kainama minta maaf jika ada salah-salah kata. Tanah Palestina adalah tanah mulia yang membuat orang-orang seperti Kainama menjadi jatuh cinta kepada seorang yang namanya Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanah itu Kainama kenal dan diperkenalkan dengan seorang yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, yang mengatakan kepada saya waktu itu, Kainama, ingatlah Al-Quds. Ingat Syam, anak 8 tahun Ustaz diinjek-injek, perempuan diinjek-injek sama tentara ini nih, tentara Zionis diinjek-injek Tuan Guru, diinjek-injek mukanya di atas aspal. Tahun 2007 mati itu anak, meninggal di jalan besar di Haifa Tuan Guru. Terus di sini kita cuek aja gitu. Hah? Nggak punya perasaan amat jadi orang. Manusia bukan sih? Minimal kalau memang nggak bisa ngirim duit, nggak mau ngirim duit, nggak apa-apa. Saudara kita di sana juga nggak minta duit sama orang Indonesia. Wallahi. Gua waktu di sana juga, dia nggak pernah minta duit sama orang Indonesia. Lagunya orang Indonesia Muslim tuh sombongnya minta ampun. Ngapain kita, Buya dokter ngomongnya gitu, ngapain kita ngirim uang ke sana, nggak bakalan nyampe. Di sana nggak pernah minta uang tahu.
Orang sana nggak pernah minta uang kita, tahu. Setiap hari perempuan di sana menyaksikan mantunya, anaknya mati di depan mereka. Terus di sini bilang, udah itu urusan mereka. Insyaallah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Saya menyaksikan ketika anak perempuan itu mati tahun 2007 bulan November di Haifa. Jaraknya 153 atau 155 kilo dari Yerusalem. Tapi bukan karena itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena di tanah itu saya diperkenalkan dengan sosok yang begitu mulia, rahmatan lil alamin. Namanya Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Tuan guruku, Ustadz wal Ustazah. Saya ingin kita semua tahu bahwa nama ini, nama yang mulia ini, sudah ada 300 tahun sebelum Masehi. Dan nama ini adalah nama yang begitu mulia, sehingga sampai sekarang tanah itu disebut tanah Palestina. Yerusalem adalah milik Palestina. Agar apa? Agar semua orang muslimin wal muslimah di luar tanah Palestina tidak lagi ragu, tidak lagi malu untuk bilang, tanah itu bukan milik Zionis, tanah itu milik saudara kami, muslimin wal muslimah di Palestina. Inilah mu'alaf ini Kainama minta maaf jika ada kata-kata serta tindakan yang kurang berkenan. Doakan Kainama. Saya tidak minta apa-apa, saya minta doa saja. Doakan Kainama, keridoan daripada ridholah kiranya untuk Kainama, Ustadz wal Ustazah di Masjid Al-Mubarakah. Wallahu a'lam bishawab. Inna dina indallahi Islam. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Tuan Guru. Barakallah. Barakallah. Syukran Tuan Guru, syukran. Iya Tuan Guru. Saya kurang jelas Ustaz, maaf, jangan marah. Iya. Kalau diizinkan dan diperkenankan, saya ingin bertanya lebih lanjut. Ustadz ini kelahiran di mana? Kemudian berapa keluarganya? Bagaimana hubungan Ustadz dengan keluarga sekalian? Dan apakah keluarga Ustadz ada mengikuti langkah kerja Ustadz? Baik, syukur. Yang kedua mengenai Palestina, Zionis yang sekarang diambil bagian tanah itu diambil oleh Zionis. Bagaimana untuk kita untuk mengusir mereka Zionis dari tanah Palestina karena itu tanah milik kita, tanah Islam. Kalau kita bandingkan, maaf sekali, saya bandingkan dengan bangsa kita, bangsa Indonesia, pada waktu itu tanahnya dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kita bersemangat bersatu untuk mengusir mereka. Pada saat terakhir pembebasan Irian Barat, kita bersatu untuk mengusir mereka hingga waktu ada kita dari Sabang sampai Merauke hingga saat ini, dan kita mempertahankan itu sampai akhir hayat kita. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengusir Zionis itu dari tanah Palestina? Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, terima kasih banyak yang mulia Ustadz Tuan Guru. Nama saya Agustinus Christoffel Kainama. Sekali lagi, nama saya Agustinus, itu nama baptis saya. Christoffel itu nama untuk gereja. Kristo. Jadi Agustinus itu nama baptis, Kristo itu nama gerejanya, Kainama itu nama saya. Yang juga adalah nama fam saya. Saya dari Ambon, Ustaz. Saya 7 bersaudara, saya paling bungsu. Bagaimana tanggapan keluarga ketika saya bersyahadat? Ya diusirlah. Mana ada Kainama Baon, Ambon. Ya kan? Pencinta babi kecap tiba-tiba jadi Islam. Udahlah, tidak ada babai sana.
Tapi alhamdulillah itu hanya 8 tahun Ustaz. Sepanjang 8 tahun itu saya tidak bisa. Wah, tapi alhamdulillah sekarang cakep sekali hubungan saya dengan keluarga saya. Apakah ada yang seiman dengan? Alhamdulillah baru satu kakak di atas saya. Kakak di atas saya, kakak laki-laki, Bung. Orang Ambon bilang beta Bung. Jadi kakak pas di atas saya tuh satu laki-laki bersama istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah demikian Ustaz. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mengusir Zionis? Caranya begini Ustaz. Mulai menempatkan bahwa Aqsa, jangan marah ya Ustaz Ji, jangan marah nih. Sesuai dengan apa yang menempatkan Aqsa sesuai dan proporsional dengan apa yang dititahkan oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Jika engkau pergi dan berlelah-lelah untuk datang ke Baitullah, datanglah ke 3 masjid ini. Masjidku, Nabawi, Haram, dan Aqsa. Kenapa mereka bisa semena-mena di sana? Karena Zionis ini melihat bahwa Aqsa tidak pernah dikunjungi oleh umat Islam. Sepi. Beda dengan Haram, beda dengan Madinah Nabawi. Kenapa? Orang muslimnya banyak. Tuan Guru, Zionis itu, maaf ya jangan marah ya, terbukti orang-orang kalau di Priok, waktu itu saya sempat di Priok Ustaz. Kalau di Priok itu istilahnya cuman ngegos doang. Ngegos itu apa? Jadi berani ngegertak doang. Sebetulnya mereka penakut. Wallahi mereka penakut. Mereka beraninya cuma anak kecil, perempuan, tua ya. Atau civilian itu apa? Warga sipil. Begitu digoyang satu kali sama tentara yang sepadan dengan mereka, cabut Ustaz. Cabut. Kita dengar baru-baru ini 4 hari yang lalu 2000 tentara Zionis lari dari Gaza. Ekron lari sampai disusulin nama Benyamin. Namanya Benyamin Ustaz. Artinya anak bungsu, anak. Yamin itu bahasa Ibrani itu artinya kanan. Bahasa Arab juga ya? Iya, kanan ya Ustaz. Artinya anak yang benar. Bene itu anak, Yamin itu yang benar atau anak bungsu. Nathan itu pemberian. Yahu itu Tuhan. Jadi Benyamin Netanyahu itu artinya anak bungsu pemberian Tuhan. Tapi kelakuannya kayak gitu ya, asik ya. Benyamin nyusulin mereka ke Ekron dan Gaza, ketemu di Gaza. Mereka mau lari itu 2000 orang itu. Disersi. Takut Ustaz. Dengan satu orang yang waktu itu ada video beredar yang naruh granat jeleduk gitu. Apa? Sudah 335 tank hancur. Jadi bukan tank lawan tank, tapi tank lawan. Oke lah. Bagaimana caranya? Caranya mari kita makmurkan Aqsa. Takut mereka Ustaz. Wallahi takut. Takut wallahi. Ustaz Bahtiar mau masuk Allenby Ustaz, nyebrang King Hussein Bridge dari Yordan tuh kan. Biasanya pintu masuknya ke sana lewat Yordan. Jordan, Petra, Allenby kan, King Hussein Bridge kan. Itu mukanya Ustaz Bahtiar udah dikenal sama itu Zionis. Gak boleh masuk. Kenapa? Mereka takut. Bang Onim pulang. Mereka bersuka cita di sana. Kenapa? Mereka takut. Akhi Husain yang kecil badannya pulang ke sini. Bersuka cita di sana. Kenapa? Takut mereka. Kenapa? Bendera merah putih dikibarkan di setiap rumah muslimin wal muslimah di Palestina. Bendera merah putih. Maka itu gue bingung di sini ada yang nggak ngedukung Palestina, gue bingung. Wallahi kainama Ambon ini bingung. Kenapa nggak suka banget sama Palestina padahal dia Muslim? Di rumah orang Palestina di sana, bendera merah putih dipasang sejajar dengan bendera Palestina, dicium-ciumin. Allahu Akbar. Ustadz, bagaimana caranya kita mengusir Zionis? Jadikan Aqsa bagian yang sejajar dengan Nabawi Haram. Sebagaimana tuntunan kita punya cinta yang mulia Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Ustaz.